RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Pendengar, kita masih dalam program khusus RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan masih disiarkan di 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz. Baik, Dini tadi sudah sampaikan ya, kita bakalan belajar karena kita sudah ada di Belajar di RRI Kelas On Air RRI Mataram. Oke, kita sudah terhubung dengan Ibu Guru yang akan mengajar untuk edisi hari ini. Langsung aja kita sapa dulu ya. Selamat siang Ibu Elizabeth Usmiati Ningsi SPD MPD. Selamat siang Kak Dini. Halo Bu Guru, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, baik dan siap untuk mengajar. Disapa juga pendengar RRI yang untuk edisi hari ini masih stay tune di sini ya Bu ya. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Jadi bagaimana menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia ya Bu Eli ya. Baik, jadi mau apa dulu untuk teman-teman atau adik-adik kelas 9 SMP Negeri 6 Mataram yang sedang menyimak untuk edisi hari ini ya Bu Guru ya. Ya, silakan. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin ikut bertanya untuk edisi hari ini nanti ada sesinya. Sesi pertama Bu Eli nanti menjelaskan dulu materi pertama, kemudian sesi kedua kembali Bu Eli menjelaskan materi kedua, dan di sesi ketiga baru kita akan menerima telepon ya Bu Eli di nomor WhatsApp-nya Pradua juga, dan pastinya untuk pendengar yang menyimak juga boleh ikutan nanti bertanya ya. Baik, Bu Eli sudah siap untuk mengajar? Oke, sudah siap. Silakan Bu Eli. Baiklah, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kalian sehat dan selalu menjaga kesehatan. Kita bersyukur kepada Maha Pencipta karena diberi kesehatan tersebut. Sudah selesai sanbat atau berjemur kan? Anak-anakku sekalian, kita tidak bisa melakukan kegiatan belajar di sekolah karena kita mengikuti program pemerintah untuk stay at home dan physical distancing. Namun, kita masih bisa belajar di rumah dan mengudara melalui RRI Pro 2 Mataram. Maka, sebagai motivasi dan semangat, apakah semua mikroorganisme berdampak negatif? Karena pada saat kita mendengar virus corona, yang ada di dalam pikiran kita, virus itu merugikan. Apakah semua virus merugikan? Apakah virus ada yang berguna bagi kehidupan kita? Mari kita belajar bersama dengan tema bioteknologi. Siapkan alat tulis kalian untuk menyimak pembelajaran kita dan mencatat hal-hal yang penting. Jika ada pertanyaan, nanti ditanyakan secara interaktif. Mari kita belajar ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini supaya kita mengetahui prinsip dasar bioteknologi, bioteknologi konvensional dan modern, serta penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dan dampaknya. Anak-anak, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio, yaitu makhluk hidup. Teknologi artinya cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Nah, prinsip dasar bioteknologi adalah penggunaan mikroorganisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk
atau jasa sehingga mensejahterakan manusia. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika sehingga produk bioteknologi modern adalah organisme transgenik. Nah, anak-anak, bioteknologi konvensional itu diterapkan dalam bidang apa saja? Salah satu contohnya adalah dalam bidang pangan. Misalnya, kalian senang kan makan tempe? Wah, itu masakan terkenal dari Indonesia. Kita patut berbangga ya. Jenis bahan tempe, ini bahan yang dipakai itu dari kedelai. Nah, apa yang berperan dalam pembuatan tempe? Ternyata ada mikroorganisme yang bernama jamur Rhizopus oryzae. Kemudian yang kedua anak-anak, siapa yang suka tape? Tape bisa dari singkong, bisa dari ketan ya. Kalau yang dari singkong misalnya, mikroorganisme apa ya yang berperan? Ternyata anak-anak ada yang membantu pembuatan satu di sini, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae dan bakteri Acetobacter aceti. Kemudian ada minuman yang sangat menyegarkan, apalagi udara ini panas ya. Apa itu? Nah, jenis bahannya itu adalah yogurt. Nah, bahan yang dipakai dari susu. Nah, mikroorganisme yang berperan yaitu bakteri Streptococcus thermophilus ataupun Lactobacillus bulgaricus. Anak-anak suka makan donat yang pakai topping keju kan? Atau kalau makan keju suka dimakan sedikit-sedikit? Nah, keju itu enak ya anak-anak ya. Nah, bahan yang dipakai untuk membuat keju itu apa ya? Ternyata susu. Nah, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan keju adalah bakteri Streptococcus thermophilus ataupun Lactobacillus bulgaricus, sama dengan pembuatan yogurt. Kemudian jenis bahan pangan kecap ya anak-anak ya. Nah, siapa yang suka kecap? Nah, kalau makan bakso biasanya dibumbuin, ditambahi dengan kecap ya supaya agak manis. Nah, bahan kecap itu adalah kacang kedelai. Namun pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yaitu jamur Aspergillus wendti. Berikutnya anak-anak yaitu roti. Nah, biasanya pembuatan roti dengan menggunakan tepung gandum dan juga yeast ya. Nah, untuk membuat ini ada jamur yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Anak-anak, ada juga minuman dari anggur dibuat yaitu untuk membuat minuman beralkohol. Nah, pembuatannya dengan menggunakan jamur yang sama dengan roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Baik anak-anak, yang lain misalnya seringkali kamu minum es. Kalau dicampur ini sangat enak ya, yaitu warnanya putih, kenyal, terbuat dari air kelapa. Coba apa itu? Ya, namanya nata de coco. Nah, nata de coco dibantu pembuatannya oleh mikroorganisme yang bernama bakteri Acetobacter psillinum. Kemudian oncom ya, oncom ini masakan Sunda ya, enak kalau menggunakan oncom masakannya.
itu terbuat dari ampas tahu dan mikroorganisme yang digunakan adalah jamur Neurospora Cytophylla. Baik anak-anak, itu bioteknologi konvensional. Bagaimana kalau bioteknologi modern? Bioteknologi modern diterapkan dengan menggunakan rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Caranya menambah atau mengurangi gen tertentu. Organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain dikenal dengan organisme transgenik. Contohnya tanaman transgenik dan hewan transgenik. Nah, bagaimana dengan bioteknologi dalam bidang pertanian? Maka anak-anak, dengan menerapkan rekayasa genetika, tanaman transgenik yang telah dikembangkan adalah jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Kalian pasti pernah mendengar pepaya tanpa biji ataupun watermelon yang tanpa biji ya. Nah, tanaman ini ternyata dapat tahan terhadap serangga hama sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan tahan terhadap herbisida dan insektisida. Nah, melalui rekayasa genetika, kacang tanah dan kedelai tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengkonsumsinya. Juga ada padi yang namanya golden rice, ya. Ini dapat mengatasi masalah konsumsi vitamin A. Nah, itu tadi anak-anak bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, bagaimana dalam bidang peternakan? Nah, ternyata bioteknologi dalam bidang peternakan bertujuan untuk meningkatkan produksi susu, tahan terhadap penyakit, menghasilkan daging berkualitas, dan mampu tumbuh dengan cepat. Nah, salah satu teknik yang digunakan dalam bidang peternakan dengan teknik cloning. Kalian pasti pernah mendengar teknik cloning kan? Ya, tujuan teknik ini untuk menghasilkan individu baru yang seragam dan unggul. Nah, itu anak-anak dalam bioteknologi yang diterapkan pada bidang peternakan. Nah, bagaimana ya bioteknologi dalam bidang kesehatan atau medis? Wah, ini sangat menarik karena kita sedang mengalami wabah corona ya. Nah, kalau kita lihat, virus corona ini sangat merugikan. Apakah ada ya virus yang menguntungkan? Baiklah, sekarang kita bahas ya. Bioteknologi dalam bidang kesehatan atau medis itu bisa digunakan dalam pembuatan antibiotik yaitu penisilin. Nah, penisilin dibuat menggunakan jamur Penicillium notatum. Kemudian ada juga pembuatan insulin sintetis. Nah, kalau tadi pembuatan antibiotik itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan antibiotik? Antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Jadi anak-anak ingat ya, antibiotik itu obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Jadi tidak bisa digunakan untuk infeksi virus. Kemudian tadi dalam bidang kesehatan adalah pembuatan insulin sintetis. Apa ya insulin sintetis itu? Nah, ini adalah jenis obat untuk memenuhi kebutuhan pasokan insulin bagi penderita diabetes. Oke, baik anak-anak. Yang berikutnya,
bioteknologi dalam bidang kesehatan, yaitu pembuatan vaksin. Nah, vaksin ini berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan dengan cara mengisolasi gen yang mengkode protein yang terdapat pada permukaan bakteri dan virus tertentu. Jika protein disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus sesungguhnya. Nah, anak-anak, apa sih antibodi itu ya? Nah, antibodi itu adalah sejenis protein berukuran kecil yang beredar di aliran darah, termasuk dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Wah, sangat menyenangkan ya kalau kita belajar bioteknologi, dan ini dapat membantu kita untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Apalagi tadi kita sudah berjemur ya, hanya 15 menit loh ya, jangan sampai lebih. Ini supaya kita dapat tubuh kita memproduksi antibodi ya, supaya kita kebal terhadap serangan bakteri dan virus ya. Oke anak-anak, itu bioteknologi dalam bidang kesehatan atau medis ya. Baik anak-anak, kita lihat ya, sebenarnya virus yang kita dengar yaitu virus corona ini adalah virus yang merugikan manusia. Nah, ada virus-virus lain yang merugikan umat manusia. Contohnya influenza, rabies, polio, Ebola, kondongan, demam berdarah, AIDS, herpes simplex, flu burung, cacar air, SARS. Ini semua adalah virus yang merugikan. Ada masih banyak virus lain yang merugikan. Tapi anak-anak, virus sebenarnya tidak semua merugikan. Tapi kalau sudah dibioteknologikan, ini akan menguntungkan bagi manusia. Untuk apa ya? Nah, virus ini untuk pembuatan vaksin. Nah, tadi kamu sudah tahu kan apa itu vaksin? Ya, vaksin tadi apa? Ya, vaksin itu berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan dengan cara mengisolasi gen yang mengkode protein yang terdapat pada permukaan bakteri dan virus tertentu. Nah, selain membuat vaksin ya, ternyata virus itu bisa digunakan untuk membuat antitoksin ya. Antitoksin. Oke, Ibu Guru. Iya, selamat siang ya, gimana? Aduh maaf nih, kita potong sedikit ya, karena pengen nyapa Bu Guru dulu. Oh iya, luar biasa silakan, ya. Materi pertama Bu Guru tadi mengenai bioteknologi, mulai dari penerapannya, kemudian juga penggolongan bioteknologi, dan ternyata memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kayak Dini suka makan tempe loh Bu Guru, ternyata itu dari proses bioteknologi tradisional ya. Iya betul. Aduh, dan ada bioteknologi modern juga, dan bisa diterapkan ke segala bidang sebenarnya ya. Menarik sekali nih materi bioteknologi ini Bu Guru. Tapi kita mau jeda dulu ya.
Dan nanti dari pendengar RRI juga akan Dini ajak untuk ikut bertanya nih di telepon di 081 8020 57000. Tapi Bu Guru jangan kemana-mana ya. Oke. Balik lagi ya. Ya. Dan mari. untuk pendengar RRI dimanapun berada, kita ke lagu dulu. Yang pasti masih di kelas on air RRI Mataram. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Baik pendengar, masih di kelas on air RRI Mataram ya. Dan masih kita akan belajar bersama Bu Guru Eli untuk edisi pagi ini. Masih dengan pelajaran bioteknologi. Karena Bu Eli mengajar di kelas 9 SMP Negeri 6 Mataram. Dini juga tadi sudah banyak yang akan bertanya sepertinya ya. Sekali lagi untuk yang ingin bertanya di edisi pagi hari ini, pendengar juga boleh sekali untuk ikut bertanya mengenai bioteknologi karena memang penerapannya dalam segala bidang kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga tadi disebutkan juga oleh Bu Guru Eli, ternyata yang namanya virus itu ada yang baik juga. Terus juga penerapan bioteknologi ini cabang ilmu yang memang mempelajari pemanfaatan dari makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa ya. Dan pastinya juga bioteknologi disebut sebagai agen, tapi agen di sini bukan kayak FBI atau CIA ya, tapi berupa mikroorganisme juga ya. Dan tentu saja ini kita bisa dapatkan atau bisa dekat dengan bioteknologi ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih penasaran sekali seperti apa ya untuk kelas online masih akan hadir. Pastikan untuk mendengar, untuk menyimak lagi nanti di sesi kedua bersama Bu Guru Eli. Ku ingin tahu kalau kau mau. Ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang ganggu selalu. Ku memang harus begini menjaga kebaikan bumi. Bila kau mati, kau hidup lagi untuk bisa selalu terulang kembali. Jadilah engkau terus menerus baru. Tanpa meragu, hidup selalu. Ku memang harus begini menjaga
pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak? Pernah? Yang terbaru ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Ya gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu. Kelas on air dilanjutkan. Pendengar RRI, kita masih dalam program khusus RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Kelas on Air RRI Mataram bersama Ibu Guru Eli dari SMP Negeri 6 Mataram ya. Bu Guru Eli. Iya, selamat siang. Oke, tadi penjelasan mengenai bioteknologinya sudah sampai setengah ya. Iya. Kita lanjutkan lagi nih Bu Guru. Kita mau tahu lagi seperti apa sih tadi sampaikan ngomongin tentang virus, apalagi sekarang lagi mewabah COVID-19 ini ya. Jadi Bu Guru lanjutin ya untuk materi selanjutnya, silahkan. Iya. Oke, kita bisa mulai ya Kak Dini ya. Baiklah anak-anak. Tadi kita sudah bicara tentang adanya virus yang menguntungkan, tetapi baru setengah ya anak-anak ya. Nah tadi virus itu memang merugikan manusia, tapi dia akan menguntungkan jika sudah dibuat vaksin, di mana virus yang telah dilemahkan dengan cara mengisolasi gen yang mengode protein yang terdapat pada permukaan bakteri dan virus tertentu. Nah, yang menguntungkan itu adalah dalam pembuatan vaksin, membuat antitoksin atau melawan racun, kemudian melemahkan bakteri patogen, dan membuat peta kromosom. Nah, itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang bioteknologi dalam bidang lingkungan. Nah, dalam bidang lingkungan itu dapat menggunakan bioremediasi dan fitoremediasi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Biasanya lingkungan ini terjadi di perairan ya, misalnya pencemaran minyak di laut ya, dan pencemaran air yang sekarang banyak terjadi. Maka salah satu upayanya menggunakan bioremediasi. Ini menggunakan mikroorganisme juga ya, kalau pencemaran lingkungan. Nah, kemudian ada yang namanya bioteknologi dalam bidang forensik. Nah, ini nih yang paling disukai anak-anak ini ya. Sekarang banyak sekali metode-metode atau teknik-teknik untuk mengungkap suatu masalah, untuk mengungkap suatu problem. Misalnya ada kasus anak tertukar, ada kasus bayi hilang, ada kasus kejahatan lain, misalnya ada pembunuhan dan sebagainya. Bagaimana ya cara mengungkap dengan menggunakan bioteknologi dalam bidang forensik ini? Ternyata anak-anak dalam bidang forensik ini menggunakan DNA fingerprinting atau sidik DNA. Ya, anak-anak pasti tahu kalau sidik jari kan? Ya, kalau forensik itu merupakan aplikasi
teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Nah, DNA fingerprinting ini adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil peta DNA. Ada dua aspek yang digunakan dalam DNA fingerprinting, yaitu adanya keseragaman dan variasi profil DNA pada satu individu. Prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan teknik investigasi yang menggunakan tes sidik jari. Kalau tes sidik jari, kalau kita perhatikan sidik jari kita itu terdiri atas guratan-guratan atau lengkungan-lengkungan di mana setiap individu berbeda-beda. Namun tes sidik jari ini kurang efektif ya anak-anak. Nah, karena dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang. Sementara itu, pada DNA fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam suatu keluarga. Nah, anak-anak, apa sih DNA itu ya? Nah, DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik asid. Ini merupakan suatu molekul berbentuk benang halus, rangkap terpilin atau double helix. Nah, sebagai bagian komponen pembentuk kromosom yang terdapat pada setiap sel hidup. Nah, setiap penggal benang DNA merupakan sumber informasi genetik tertentu yang menentukan sifat atau ciri suatu organisme atau makhluk hidup yang disebut gena. Jadi anak-anak, kalau ada anak hilang, anak tertukar, kemudian ada tes DNA, itu bisa digunakan. Ini adalah metode yang sangat efektif karena DNA fingerprinting, DNA seseorang itu berbeda-beda. Bisa diambil dari jaringan tubuh, bisa diambil dari rambut, bisa diambil dari kuku, ya, dan juga bisa diambil dari darah. Sehingga kalau ada seseorang tidak mengakui kalau anak itu anaknya, dia bisa tes darah ya. Nah, darah anaknya dicocokkan dengan darah orang tuanya. Sehingga itulah dapat dikatakan bahwa teknik ini lebih akurat atau lebih efektif dibandingkan dengan tes sidik jari. Itu anak-anak pembelajaran kita tentang bioteknologi. Jadi kita bisa memahami ya apa itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu adalah secara tradisional ya, yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya tadi pembuatan tempe yang tadinya adalah kacang kedelai yang keras, bisa menjadi lembut dan dicerna karena bantuan dari Rhizopus oryzae. Nah, kita juga belajar bioteknologi modern.
kita bisa belajar penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia, dan kita bisa tahu dampaknya. Sehingga kalau kita bisa tahu dampaknya, kita bisa memanfaatkan pengetahuan yang diberikan oleh pencipta kita. Nah, sebagai manusia, kita mengolah dan menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya tubuh kita juga tahan terhadap penyakit atau imun, apabila ada virus masuk ke dalam tubuh kita akan mengatakan go away, ya. Nah, jadi kita tetap sehat. Apalagi anak-anak masih muda, ya. Jaga kesehatan, ya. Walaupun kita bisa belajar hanya di rumah, tapi kita mendapatkan ilmu yang lebih dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang bioteknologi. Mungkin nanti anak-anak bisa bertanya, ya, dari pembahasan kita hari ini. Nah, itu Kak Dini. Halo Bu Guru Eli, masih dong sama Dini ya. Nah, Bu Guru Eli, tadi pembahasannya mengenai bioteknologi, di mana ternyata bioteknologi konvensional atau tradisional, dan bioteknologi modern ya. Dan juga contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eli untuk edisi hari ini. Dan sekarang Dini mau mengingatkan untuk adik-adik kita, terutama untuk siswa-siswi kelas 9 ya, SMP Negeri 6 Mataram, dan juga untuk pendengar nih ya, kamu yang muda-muda yang ingin belajar di RRI, silakan. Yang ingin bertanya sekali lagi boleh langsung telepon di 081802057.000 atau bisa chat WA-nya Pro2 di nomor yang sama ya. Dan nanti Bu Eli akan menjawab tentu saja, tapi di sesi selanjutnya ya Bu Eli ya. Karena kita ke lagu dulu pastinya. Bu Eli jangan kemana-mana. Ini masih Dini akan berikan kesempatan dulu untuk pendengar di rumah dan juga adik-adik siswi SMP Negeri 6 Mataram juga yang ingin bertanya di belajar online di RRI Mataram ini. Tapi kita ke lagu dulu ya. Yang satu ini ada Kata Pujangga dengan singlenya Pintu. Ku telah menutup pintu hatiku untukmu. Sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintuku kunci. Jangan menunggu depan pintu. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah kuncimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Jangan mengatuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah kuncimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi. Depan pintu hati. Kau bukan penghuni hatiku lagi. Pintu tak terkunci. Karena lukaku bukanlah kuncimu. Jangan salah mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Pusat Informasi COVID-19 sudah di-launching oleh Kementerian Kominfo. Anda bisa mengecek kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri atau gejala COVID-19. Bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi orang lain, rumah sakit rujukan COVID-19, dan masih banyak lagi. Semua informasi mengenai COVID-19 Anda bisa buka di covid19.go.id. Cara penulisannya www.covid19.go.id atau melalui handphone 08111 333 99000. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Kelas on air dilanjutkan. Oke, masih di kelas on air RRI Mataram ya, dan masih dalam program khusus RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang disiarkan langsung di 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz. Oke, kita sapa lagi Bu Guru Eli. Halo, masih di situ ya. Oke, sekarang kita akan menerima telepon dulu. Silakan untuk pendengar atau teman-teman nih, adik-adik yang ingin bertanya mengenai mata pelajaran kita untuk edisi hari ini, yaitu bioteknologi. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, boleh langsung telepon ke 081802057000. Ini masih akan menunggu dulu untuk yang masuk nih. Oh, sudah ada sepertinya. Kita langsung terima dulu. Ada siapa ya? Halo, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang, kelas on air RRI Mataram. Oke. Sebentar, suaranya kecil banget ya. Coba kita cek dulu nih Kak Nana. Sebentar ya. Kita belum suaranya belum masuk. Jadi kita tutup dulu sebentar ya. Oke. Sekali lagi untuk yang bertanya ya, Bu Guru Eli, kita ke chat dulu deh ya. Karena ini suaranya masih belum keluar. Jadi sudah ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum, mau nanya nih katanya.
Oke, sebentar. Ini dari Nabila Dara Larasati dari kelas 9E SMP Negeri 6 Mataram. Iya. Tadi sudah dijelaskan sama Mam Eli. Wah, panggilannya Mam Eli, bahwa mikroorganisme ya, bahwa mikroorganisme tape yaitu Saccharomyces ya, dengan bahan dasar singkong atau ketan. Nah, apa urutan yang benar dalam proses fermentasi singkong? Terima kasih. Wah, pertanyaannya luar biasa nih Bu Guru, silakan langsung dijawab. Oke, menggunakan proses, pertanyaannya proses fermentasi singkong. Iya, urutan yang benar katanya dalam proses fermentasi singkong itu seperti apa Bu Guru? Oh, gitu ya. Wah, ini senang membuat tape ya. Iya, sepertinya. Baik ya. Sudah, saya mau jawab ya. Silakan Bu Guru. Baiklah, membuat tape misalnya dari singkong ya. Tadi sudah tahu kan mikroorganisme apa yang membantu pembuatan tape, yaitu adalah jamur Saccharomyces cerevisiae dan bakteri Acetobacter aceti ya. Nah, bahan yang diperlukan yaitu air bersih 2 liter, 1 kg bahan yang mengandung karbohidrat, bisa singkong, ya kan? Nah, kalau anak-anak mau inovasi, bisa juga menggunakan sukun, ketan, dan lain-lain. Kemudian 1 buah dandang untuk mengukus, 1 buah kompor, 1 bungkus ragi tape, daun pisang, dan 1 buah kotak atau wadah tertutup, tentunya yaitu ragi. Nah, ini pelajaran memasak ya, teknologi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, upaya yang pertama, prosedurnya ya, kupas dan bersihkan singkong atau bahan lain yang kamu pilih. Masaklah singkong atau bahan lain yang kamu pilih dengan cara mengukus bahan sampai matang. Kemudian kalau sudah matang, biarkan singkong atau bahan lain yang kamu pilih hingga dingin. Setelah itu, amati tekstur atau rasa dan aroma singkong atau bahan yang kamu pilih. Kemudian, taburkan ragi tape sampai merata. Nah, ragi tadi adalah bahan dari mikroorganisme tadi ya, yaitu Saccharomyces cerevisiae atau bakteri Acetobacter aceti. Nah, kemudian bungkus dengan rapat bahan yang sudah ditaburi dengan ragi dengan menggunakan daun pisang. Lalu masukkan ke dalam wadah yang tertutup. Biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari tape sudah matang. Nah, amati tekstur, rasa, dan aroma tape yang telah kamu buat. Ya. Nah, setelah itu bisa deh dinikmati bersama keluarga. Aduh, saya. enak sekali ya Bu Guru Eli ya. Apalagi saat teman-teman lagi di rumah aja bisa langsung bikin tape singkong ya. Iya. Oke Bu Guru, banyak sekali nih pertanyaannya masuk. Nah, kita jawab, kita angkat dulu. Ini dari siapa? Halo, selamat siang. Kelas on air RRI Mataram. Halo. Oke, sekali lagi ya, boleh telepon ke 081802057000 untuk yang ingin bertanya langsung kepada Bu Guru Eli. Oke, kita lihat dulu ya. Aduh, ini saking banyaknya jadi bingung ya mana ya. Kita lihat dulu di telepon, ada yang nelpon lagi nih Bu Guru Eli. Halo, selamat siang. Kelas on air RRI Mataram. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Oke, nanti kita cek lagi ya. Kita mungkin halo. Ya, kita tutup dulu deh ya, Bu Guru. Iya. Sementara kita ke WhatsApp dulu deh ya. Ada siapa yang masih ingin bertanya? Oh, dari Viani. Viani Kak, saya mau bertanya. Oke, sebentar. Saya mau bertanya tentang bioteknologi forensik. Saya mendapat istilahnya dari buku. Saya ingin tahu nih lebih rinci tentang ini. Siapa penemunya, apa kegunaannya, dan kenapa bioteknologi ini efektif.
Bisa tolong bantu disampaikan Kak agar dijelaskan. Oh jangan saya, Bu Guru aja langsung. Silakan Bu Guru, ini mengenai bioteknologi forensik seperti apa katanya Vian mau bertanya. Oke. Halo Vian Devi ya ini ya. Senang ya ketemu Vian di udara. Rupanya Vian ingin jadi Bu polisi ya ini ya. Wah, cita-cita yang bagus ya. Nah, tadi pertanyaannya, siapa yang pertama kali menemukan DNA fingerprinting? Bagaimana bekerjanya? Mengapa DNA fingerprinting lebih efektif ya? Baik, simak baik-baik ya Vian ya. Nah, DNA fingerprinting ini dipublikasikan oleh Sir Alex Jeffries dari University Oxford atau Oxford University atau Universitas Oxford di Inggris tahun 1986. Nah, pada awalnya untuk menginvestigasi kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari. Namun, ini kurang akurat dan kurang efektif karena ketika terjadi sebuah kejahatan, maka tempat kejadian perkara atau TKP akan di-clear up atau dibersihkan ya. Dan siapa saja tidak boleh masuk ke TKP karena dikhawatirkan dapat merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal pada barang bukti, bahkan memperumit kondisi dengan tambahnya sidik jari baru. Maka digunakan sidik jari DNA karena masing-masing DNA individu unik. Nah, dengan adanya sidik jari DNA, maka dapat mengidentifikasi mayat yang sudah hancur. Sidik jari DNA dapat memecahkan masalah hukum seperti urusan imigrasi dan kewarganegaraan serta pembunuhan. Juga dapat menentukan hubungan kekerabatan, misalnya penentuan perwalian atau orang tua dari anak maupun kasus bayi yang tertukar dengan menganalisis berbagai sampel darah, air liur, rambut, urin, jaringan maupun tulang. Jadi kalau menggunakan sidik jari, kalau mayatnya hancur, tidak bisa digunakan. Tapi kalau menggunakan sidik jari DNA, masih bisa secara efektif dapat mengetahui kasus kriminal ini. Nah, ini yang ingin diketahui ya, bagaimana bekerjanya oleh Vian Devi. Nah, memang ini bekerjanya harus menggunakan seseorang expert atau ahli dalam bidang ini ya. Oke. Tapi saya beritahu Bu Guru, tahapannya. Tahapannya itu banyak ternyata ya. Kayaknya si Vian pengen banget gitu ya jadi agen jadi ini detektif kali ya Bu ya. Tapi karena pertanyaan banyak sekali yang masuk, jadi kita potong nanti jawabannya singkat padat dan jelas aja Bu ya. Ini masih banyak sekali yang bertanya, termasuk yang satu ini. Selamat pagi menjelang siang, saya Komang Raka Pramana ya, dari kelas 9E mau bertanya, antibiotik apa aja nih yang dihasilkan oleh mikroorganisme? Itu aja Kak, makasih. Terus ada siapa lagi ya? Saya Niputu Devita dari kelas 9E juga mau bertanya, dalam penggunaan bioteknologi terutama pada bidang kesehatan, apakah ada dampak negatifnya atau gejala yang ditimbulkan? Aduh, pertanyaannya cerdas-cerdas semua ya. Terus ada juga nih Made Sri Sudarmani ya, saya mau bertanya, jamur pada kecap itu apakah hanya Aspergillus oryzae saja? Ini mau absen dulu nih Bu Guru ya. Ada lagi Diah ya, katanya tadi udah dijelasin tentang bioteknologi kesehatan, yaitu antibiotik dan vaksin. Bagaimana nih cara pemakaiannya? Gitu. Mungkin yang ini bisa dijawab nih, yang vaksin ini Bu Guru. Bagaimana cara pemakaiannya antibiotik dan vaksin? Oh sekarang ya? Iya Bu. Oke, baiklah. Saya jawab. Ini pertanyaan dari Komang ya? Ini tadi dari Diah. Oh, dari Diah tentang bioteknologi kesehatan, antibiotik dan vaksin itu gimana sih cara pemakaiannya supaya
ini vaksinnya virus corona cepat ditemuin ya Bu ya. Coba dijelasin dulu kalau dari bioteknologinya seperti apa. Bioteknologi ya. Oke, nanti saya jelaskan berkenaan dengan antibiotik dan vaksin tadi ya. Ya, tadi vaksin tadi sudah saya jelaskan ya, beserta dengan antibiotiknya ya. Saya akan kulik sedikit. Nah, kalau vaksin itu kan bakteri dan virusnya harus dilemahkan dulu ya, dengan cara mengisolasi gen yang mengode protein yang terdapat pada permukaan bakteri dan virus tertentu. Oh, seperti itu Bu ya. Aduh, masih panjang banget penjelasannya ya. Gitu ya. Proteinnya disuntikkan ke dalam tubuh, maka membentuk antibodi. Oh gitu, oke. Bu Guru, karena waktu kita terbatas banget ya untuk edisi pagi ini, masih banyak pertanyaan, tapi sayang sekali ya kita harus udahin dulu kelas on air RRI Mataram edisi pagi ini ya Bu Guru. Terima kasih banyak sudah bisa mengajar. Kesimpulannya nanti di kelas on air berikutnya ya. Bu Guru ya, terima kasih banyak Bu Guru untuk edisi pagi hari ini. Bu Guru Elizabeth ya dari SMP Negeri 6 Mataram. Oke, jadi pendengar RRI masih dalam program khusus RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Jangan kemana-mana, itu dia kelas on air RRI Mataram untuk edisi hari ini. Si bintangmu, engkau begini, aku begitu. Aku mencoba untuk membaca, apakah kita serasi bersama, bagai madam cinta yang mengetahui segalanya. Tapi aku ragu, mungkin aku salah, atau rasi bintang pun salah. Harus ku percaya karena ini hanya ramalan. Kalau memang cinta datang tepat pada waktunya, karena hati tak akan pernah salah. Satu di antara 12 bintang, si bintang. Ku coba pahami kepribadianmu. Engkau begini, aku begitu. Apakah kita serasi bersama, bagai madam cinta yang mengetahui segalanya. Tapi aku ragu, mungkin aku salah, atau rasi bintang pun salah. Harus ku percaya karena ini hanya ramalan. Kalau memang cinta datang tepat pada waktunya, karena hati tak akan pernah salah.
selesai. Besok belajar lagi ya.